jadwal kebaktian GBI Alfa Omega pada hari ini semestinya adalah jadwal dari pendeta KM Yusuf Roni. Tetapi karena beliau tidak bisa membagi waktu karena harus kembali ke Amerika, maka biasanya yang disuruh ganti saya. Memang lebih enak jadi pendeta senior. Saya ditelepon sebelum ditelepon Pak David, ditelepon dulu. Pak Bambang harus mengganti saya. Wah lah, saya pada acara di tempat lain. Kebetulan memang saya lihat acaranya pas kosong. Ini pokoknya Pak Bambang harus. Wah, ini Tuhan saja tidak mengharuskan. Pak Yusuf Roni mengharuskan. Baru setelah itu Pak David telepon saya. Saudara-saudara, Pendeta Yusuf Roni seringkali minta kepada saya untuk mengganti. Bukan karena pilih-pilih, katanya Pak Yusuf. Agar tema yang saya sampaikan itu sambung. Karena kami sering mengadakan pertemuan-pertemuan bersama yang intinya bagaimana memberkati bangsa ini secara lebih tepat, kontekstual. Karena itu kalau saudara-saudara baca di Jawa Pos kemarin, itu ada STT Apostolos yang dipimpin oleh beliau, dan itu barangkali kontroversial di Indonesia. Karena 40% dari kurikulumnya itu adalah studia Islamika. Dan yang mengajar dan ketua program studinya semua dari IAIN Syarif Hidayatullah. Banyak pendeta-pendeta yang kritik. Ini STT model apa? STT kok dosennya IAIN. Nah, kenapa kita melakukan itu? Saya juga salah seorang pemikirnya dari belakang itu sebetulnya. Kenapa? Terlalu lama umat beragama di Indonesia itu. Kalau di IAIN diajar kristologi, yang mengajar itu orang Islam. Otomatis yang dimenangkan ya Islamnya. Kristologi versi Islam. Demikian juga di sekolah-sekolah Alkitab. Kalau disebut Islamologi, yang ngajar juga orang Kristen. Mesti intinya dicari-cari kelemahannya Islam supaya Kristen paling bagus. Nah sekarang model seperti itu paradigma lama. Paradigma zaman Soeharto harus ditinggalkan. Sekarang bagaimana seorang kiai, seorang ulama, seorang ahli agama Islam mengajar tentang agama mereka sendiri. Dan mestinya IAIN juga fair. Kita diundang dan kita mengajar tentang apa yang kita yakini. Beberapa IAIN memang sudah fair. Saya diminta mengajar di IAIN dalam kuliah tamu IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Juga beberapa mahasiswa dari IAIN Syarif Hidayatullah. Itu saya ikut untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi. Pastilah jemaat awam bertanya-tanya, lalu arahnya ini kemana ini? Bukankah sekolah Alkitab kita harus melahirkan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan? Lalu kenapa yang ngajar itu adalah orang Islam? Nah ini tentu akan dipertanyakan saudara-saudara. Seringkali di dalam perjumpaan Islam Kristen hal ini menjadi ricuh. Beberapa tahun yang lalu ini akibat orang Kristen mengukur imannya orang Islam dari sudut pandang Kristen. Orang Kristen diukur imannya dari sudut pandang Islam. Makanya tidak pernah bisa rukun. Nah oleh karena itu tanpa kehilangan jati diri kita, tanpa kehilangan identitas Kristen kita, bagaimana kita agree in disagreement. Tapi lebih daripada itu, dengan kita mengerti orang lain, dengan kita mendengar langsung dari sumber yang bersangkutan, bagaimana kita menyampaikan kabar baik, mengkomunikasikan kabar baik tanpa gejolak. Ini yang akan kita pelajari di negeri ini. Saya ingin sampaikan beberapa contoh kasus. Sehingga kenapa kita pada pagi hari ini harus membahas satu tema. Tuhan orang Kristen tidak tiga. Atau Kristen tidak menyembah tiga Tuhan. Ini yang sering kali menjadi tema. Menjadi ejekan. Menjadi batu sandungan bagi kekristenan di Indonesia. Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah pewaris dari iman Islam.
Dan iman Islam sangat menekankan aspek keesaan Allah ini. Sehingga saudara-saudara, di dalam pandangan Islam, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang menyekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Nah, kita mau membangun satu jembatan pemahaman komunikasi agar bagaimana mereka mengerti bahwa kita tidak bertuhan tiga. Nah, itu kalau tidak langsung berkomunikasi, bagaimana mungkin? Hanya orang Kristen ngomong di gereja begini, yang puas hanya orang-orang yang hadir di sini. Di luar itu orang tetap tidak mengerti. Karena itu harus dibangun satu jembatan. Gereja harus eksodus, berani keluar dan bersaksi di luar. Itulah yang ingin kita capai. Sehingga di sana terjadi hubungan yang sangat baik. Tetapi Injil tetap diberitakan. Di sana ada mengkomunikasikan kabar baik ini kepada setiap orang, kepada setiap suku bangsa, kepada setiap kalangan. Tetapi mereka tidak merasa terancam. Ini yang ingin menjadi agenda kita. Karena itu saudara-saudara, kalau tidak kita awali, ini tentu akan menjadi benih-benih disintegrasi bangsa yang sangat membahayakan bagi kelangsungan negeri kita ini. Beberapa tahun lalu, 20 tahun lalu, peristiwa ini pernah meruncing. Ketika itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan suatu fatwa yang intinya bahwa setiap orang Islam, setiap Muslim itu hukumnya haram untuk menghadiri perayaan Natal bagi orang Kristen. Karena apa? Dalam konsideran Majelis Ulama itu dikatakan, orang Kristen bisa mengerti, orang Islam bisa mengerti bahwa orang Kristen itu memperingati hari kelahiran Isa Al-Masih. Dan bagi kami orang Islam, katanya Quraisy Shihab, kami mengakui Isa Al-Masih itu ada. Kami menghormati, kami menjunjung tinggi kenabian Isa Al-Masih. Ada yang kelompok yang mengatakan pokoknya ketemu orang Kristen salaman aja tidak boleh. Tetapi ada yang mengatakan, apa salahnya hanya mengucapkan salam saja? Selamat Natal, tidak ada salahnya. Karena bukankah Al-Quran juga mengucapkan selamat Natal pada Isa Al-Masih? Lu mana ayatnya? Di surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma walitu yauma amutu wa yauma yub'atsuaya. Sejahteralah, selamatlah ketika aku dilahirkan. Nah, itu kan sama dengan selamat Natal. Ketika aku mati dan ketika aku bangkit kembali, itu kan selamat Paskah. Jadi sama dengan selamat Natal, selamat Paskah. Itu kan artinya seperti itu. Tapi bukankah pemahaman Islam dan Kristen berbeda tentang Yesus? Beda itu kan soal yang meyakini. Tapi dalam konteks sosial kita bisa bersama-sama. Hukum Allah itu ada dua. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Satu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katanya Kiai Agil, kemarin seminar sama saya di Bali, dia katakan, kalau sampean itu mengartikan salib yang macam-macam lah, saya tidak ngerti itu. Firman jadi manusia, kemudian wah sudah, itu terlalu sulit bagi saya. Saya mengartikan salib itu sederhana, katanya Pak Agil. Apa itu? Salib itu kan begini. Yang ke atas begini artinya hablun minallah. Yang ke samping begini artinya hablun minannas. Sama dengan ini kalau gitu. Hablun minallah itu hubungan manusia dengan Allah. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan. Lalu mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Ya itulah salib bagi saya. Sudah lumayan ketimbang Zainuddin MZ. Kan begitu saudara-saudara. Jadi kita jangan main target-targetan. Orang lain jadi terancam. Kemudian saudara-saudara, salah satu konsideran dari fatwa itu karena di dalam Al-Quran dikatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih Isa ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih, anaknya Maryam. Ya, kira-kira seperti itu. Karena itu, mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen asal Yesus dipahami sebagai Nabi, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dipertuhan, nah ini masalahnya. Ini bagi iman orang Islam. Karena itu saudara-saudara, ini perlu kita duduk bersama-sama, kita jalan bersama-sama,
agar setiap orang saling memahami. Terjadilah dialog, terjadilah percakapan. Kalau orang percaya kepada Yesus atau tidak, itu kan bukan urusan kita. Itu kan urusannya Roh Kudus. Bukankah kita yakin tidak ada seorang pun yang berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus? Hak kita apa untuk mengkristenkan orang? Tetapi kalau dia memang Kristen karena pilihannya, karena dorongan Roh Kudus, hak apakah kita untuk menolak dia? Amin. Nah, dengan demikian maka terjadilah suatu dialog, suatu percakapan di beranda iman dengan cara yang sangat baik. Illa billatuhi ahsan, kata Al-Quran, dengan cara yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu MUI zaman dulu. Sekarang ini presidennya Gus Dur. Presiden Gus Dur ini adalah tokoh dari dialog agama-agama. Ketika beliau belum jadi presiden, di Ciganjur selalu diadakan dialog-dialog semacam itu, di mana orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, semua ada di sana. Ketika Gus Dur sekarang jadi presiden, Pak Agil bicara kepada saya, ayo mas kita bikin di Jakarta lagi di rumah saya. Sekarang kiainya sudah jadi presiden. Karena barangkali itu sekarang doanya dipindah ke rumah saya, suatu saat supaya saya juga jadi presiden seperti Gus Dur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dialog-dialog semacam ini perlu kita adakan. Dan inilah saya membaca dan menangkap apa yang dikatakan Pak Yusuf seperti itu. Kalau tidak, ini akan sulit dalam membina komunikasi iman, ini akan sulit. Bisa-bisa gini, kita dirikan gereja besar, gereja mercusuar. Backing kita adalah pejabat. Ya kalau pejabatnya seterusnya jadi pejabat. Kalau besok lengser, kita bingung lagi cari gundelan dari atas. Yang paling utama, idealnya, kita tidak minta perlindungan pada siapa-siapa kecuali pada Tuhan Yesus. Amin. Tapi yang kedua, setelah beres hubungan kita dengan yang atas, bagaimana hubungan kita, komunikasi kita ke samping, ke sesama kita, ke tetangga-tetangga kita. Ini perlu sekali. Agar apa? Walaupun mereka belum sampai kepada yang kita imani. Orang mengatakan, kalau seorang mengerti dan bisa mendudukkan masalahnya, seorang kalaupun belum jatuh cinta, tapi tidak lagi melemparkan kritik buta. Itu yang menjadi masalah. Karena itu, di Bali, di Jakarta, saya mencoba membangun jembatan-jembatan semacam ini. Agar orang-orang Kristen itu tidak hanya bangga berkaca seperti gadis puber di kamarnya masing-masing, kemudian dia memuji dirinya paling cantik, sementara dia tidak tahu dunia luar. Ini yang membuat gereja terjebak dalam kebanggaan. Memang kita bangga memiliki Allah, kita bangga memiliki Yesus betul, tetapi lebih bangga lagi apabila kita memiliki Dia dan kita bisa mengkomunikasikan secara terbuka kepada setiap orang sesuai dengan pesan kitab suci, panta ta etni, kepada suku-suku bangsa. Dengan demikian setiap bangsa mendengar namanya tanpa dibatasi oleh cara pandang, oleh kebudayaan, oleh cara hidup yang berbeda-beda. Karena itu kemarin saya di Bali dikritik banyak. Dan pengkritiknya kebanyakan dari orang Kristen. Katakan gini, Pak Bambang untuk apa bikin-bikin seperti itu? Toh di sana kita tidak bisa menginjil. Toh di sana kita tidak bisa mengabarkan Injil. Untuk apa kita duduk-duduk dengan kiai? Untuk apa kita duduk-duduk dengan tokoh Hindu? Saya bilang, segala sesuatu itu ada step by step. Tidak bisa main seruduk saja. Situasinya seperti apa? Situasi bangsa sekarang ini sedang terancam pecah belah. Masa Anda bikin iklan terus, di luar Yesus neraka, di luar Yesus neraka, diantemi orang banyak kita. Kita harus tahu situasi. Kata Tuhan Yesus, kita harus pandai membaca tanda-tanda zaman. Kita tidak bisa menyamakan. Roh kita berbeda, itu betul. Tapi di dunia ini kita satu bangsa. Di negeri ini kita satu umat. Karena itu tidak ada alasan untuk kita saling berpisah. Saudara-saudara, saya cuma berkata, kenapa saudara-saudaraku tidak bisa mengerti perbedaan antara kata sama dan bersama?
Kita tidak akan sama, tidak menyama-nyamakan, dan tidak mungkin sama dengan yang lain. Amin. Tetapi tidak sama bukan berarti tidak bisa bersama. Ini yang penting. Kita bersama membangun dialog, membangun persahabatan. Kamu katakan kamu mengasihi Allah, kamu bohong, kata Rasul Yohanes. Bagaimana kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Jikalau kamu mengasihi sesamamu yang kelihatan saja, kamu tidak mampu. Ini yang menjadi masalah. Karena itu saya katakan saudara-saudara, bisalah kita membedakan antara kata sama dan bersama. Kata sandang, kata sifat, kata benda itu harus dipahami. Karena itu apa? Kalau enggak, rancu dan kacau. Ada orang Madura, minta maaf yang dari Madura. Ketika presiden datang, dia katakan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung Bapak Presiden Gus Dur sudah datang bersama rombongnya. Dia tidak bisa membedakan kata rombong dan rombongan. Sama dan bersama. Berhubung Bapak Presiden Gus Dur sudah datang bersama rombongnya, ibu-ibu fatayat yang masih ada di panggung diminta keturunannya. Dan rekan-rekan pemuda Ansor yang masih merokok supaya dibunuh. Wah, ini payah ini. Jadi kalau orang Kristen tidak bisa membedakan kata sama dan bersama, seperti itulah kira-kira bandingannya. Tidak bisa membedakan kata sama dan bersama, rombong dengan rombongan, turun dan keturunan. Asal katanya sama tapi penerapannya beda. Lah kalau ibu-ibu fatayat diminta keturunannya, itu konotasinya apa itu? Diminta anaknya kan itu artinya. Nah saudara-saudara, demikian juga di dalam perjumpaan agama seringkali perselisihan semantik, perselisihan bahasa. Contohnya Islam mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di Kristen dikatakan Yesus itu anak Allah. Kalau tidak memahami konteksnya masing-masing, akan tabrakan terus. Masa orang Kristen itu Tuhannya beranak? Siapa yang mengatakan Tuhannya beranak? Tidak ada itu. Karena itu tanpa ragu-ragu saya tulis, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya secara fisik. Setiap kata anak tidak berarti harus berarti beranak. Tidak. Nah, kita akan belajar bagaimana Kristus dalam bagian ini, saudara-saudara. Para ahli Taurat itu mengerti bahwa Yesus seringkali mengadakan jawaban yang tepat, yang kontekstual, yang sesuai dengan keadaan, tetapi tegas dan berwibawa dalam prinsip. Karena itu, ahli Taurat itu mungkin hendak ingin mencobai Yesus. Seperti apa pemahaman dia? Hukum manakah yang paling utama, katanya. Hukum manakah yang paling utama? Dalam bahasa Ibrani, hukum yang utama itu adalah miswah, harisona. Rison itu satu, hukum yang terutama. Miswah atau hukum manakah yang paling utama dari segala hukum yang ada? Kemudian tanpa diduga-duga, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Dan Ulangan pasal 6 ayat 4 itu adalah sahadatnya orang Yahudi. Kredonya orang Yahudi pada zaman itu. Biasanya saudara-saudara, orang Yahudi itu kalau sembahyang, ini orang Yahudi. Saudara tahu Yahudi itu orang Israel yang belum percaya pada Yesus. Jadi mereka itu kitabnya perjanjian lama, tidak percaya perjanjian baru. Mereka membaca buku-buku nabi-nabi itu, tetapi Yesus belum diakui sebagai Mesias. Mereka masih menunggu Mesias itu. Pernah suatu saat David Kores diharap-harapkan jadi Mesias, tapi akhirnya belayang, nyasar, tidak karu-karuan. Yahudi kecewa gitu. Karena apa? Mesias sudah datang, dia tidak mau percaya. Itu orang Yahudi, saudara-saudara. Nah, di dalam sahadatnya orang Yahudi, kalau dikatakan Yesus masuk ke rumah ibadat, misalnya di Kapernaum, di Nazaret, itu artinya jangan dibayangkan ini gereja Pantekosta atau gereja GPIB, jangan. Itu rumah ibadah orang Yahudi. Kalau dikatakan bait Allah di Yerusalem, yang sekarang jadi tembok ratapan itu saja,
Dan lokasi bait Allah itu sekarang menjadi Masjid Umar, Dome of the Rock yang disebut dalam bahasa Arab Qubbatus Sokroh itu. Masjid Kubah Batu. Dulu di situ bait Allah itu. Bait Allah itu kira-kira kalau Katolik katedral gitu. Terus kemudian rumah ibadat sinagoge itu kalau di gereja-gereja ya gereja gitu. Kalau di Islam kira-kira bait Allah itu Mekahnya gitu. Kemudian rumah ibadat itu masjid-masjidnya yang tersebar di mana-mana itu Yahudi. Nah, di dalam ibadah salah satu unsur pokok dari peribadatan Yahudi itu namanya sema. Bagaimana kira-kira orang Yahudi itu memuji Tuhan? Dan bagaimana kira-kira Yesus terlibat itu? Ketika Yesus mengatakan hukum yang pertama adalah dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu langsung orang Yahudi mendengar, orang Yahudi langsung teringat pada sema, pada sahadatnya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Islam, hukum yang pertama mana? La ilaha illallah, kira-kira seperti itu loh, sahadatnya seperti itu. Orang Yahudi mengatakan Sema Yisrael, dengarkanlah wahai orang Israel. Tuhan Allah kita Adonai Elohenu, Adonai Echad, itu bahasa aslinya. Karena itu biasanya mereka nyanyikan Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita dan Tuhan itu esa. Kemudian jemaatnya itu menyaut, Barek malkuto leolam faed. Terpujilah kerajaanmu selama-lamanya. Itu kira-kira gitu. Nah, ketika Yesus menjawab Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, itu orang Yahudi langsung terperanjat. Berarti hukum yang terutama itu adalah syahadat kita. Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu esa adanya. Ketika saya di IAIN Bandung beberapa saat lalu, saya ditanya mengenai masalah tauhid ini. Karena bagi orang Islam, apapun akan mudah diterima asalkan tauhidnya beres. Tauhid itu keesaan Allah. Nah sekarang ini gereja di Indonesia itu lain. Kalau diserang mengenai masalah Tritunggal, masalah keilahian Yesus, dia berkelit ngomong yang lain saja. Akibatnya apa ya? Sudah. Berarti orang Kristen memang tidak bisa dibuat koncoan. Karena orang Islam itu temennya itu harus beresa Tuhannya. Kalau enggak berarti bukan teman kita. Bukan dari kalangan kita. Ini mestinya orang Kristen memiliki kepekaan dalam hal ini. Karena apa? Setiap orang Islam itu bisa bersahabat dengan siapa saja. Kecuali dengan orang musyrik. Orang yang Tuhannya banyak. Ini psikologi yang harus kita pahami ketika kita berdialog dengan teman-teman muslim. Karena apa? Kitab suci Al-Quran menyeru, mengajak dialog kepada orang Kristen. Mengajak dialog kepada orang-orang gereja, kepada kita semua. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'im ba'innana wa ba'innakum ila na'buda illallah. Wahai ahli kitab, wahai orang-orang Kristen dan orang Yahudi. Ta'alau ila, marilah datang kalimatin sawa, kepada kata titik temu, kepada common platform. Ila na'buda illallah, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah saja. Karena itu denyut nadi, jantung, degup dada seorang muslim adalah la ilaha illallah. Ini makna yang harus kita pahami. Dan ini cocok dengan hukum yang terutama yang diajarkan Yesus. Hukum yang terutama, dengarkanlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kata yang diterjemahkan Echad bahasa Ibrani, itu bahasa Arabnya Ahad. Allahu Ahad. Nah. Ya kulhu Allahu Ahad. Kul, katakanlah Allahu Ahad. Allah itu esa. Ini mirip dengan bunyinya teks ini dalam bahasa aslinya. Sema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Echad. Echad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Karena itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, Isma'u ya Israel, itu Sema Israel.
Ar-Rabbun ilahuna Adonai Elohenu Rabbun wahid, atau Allahu Ahad Adonai Echad. Terus saya ditanya, "Loh Pak, kok mirip?" Kita saudara. Kenapa mirip? Kita saudara. Loh iya betul. Karena bapak kita satu, yaitu Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak, satu terah kita ini, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail itu melahirkan suku-suku Arab yang sebagian jadi Kristen dan sebagian lain jadi Islam. Jadi Arab tidak selalu Islam. Kemudian Ishak itu menurunkan bangsa Yahudi, di mana Yesus lahir di sana, dan kekristenan juga muncul di sana. Karena itu satu terah. Kira-kira samalah dengan orang Tionghoa dengan orang Korea gitu, orang Taipei gitu, kira-kira sama. Kira-kira sama dengan orang Bali dengan orang Jawa Timur gitu, atau orang Jawa Tengah dengan orang Sunda, kira-kira masih mirip satu sama lain. Masih mirip. Katanya huruf di Jepang itu namanya huruf kanji. Itu hurufnya sama dengan huruf Cina, tapi bacanya lain. Kalau mungkin guru dibaca boksu, di mana dibaca bok apalagi gitu. Saya tidak tahu. Itu artinya, karena kita memang masih satu, rumpun, kita ini masih saudara. Karena itu saya selalu sampaikan berulang-ulang, bahkan ketika saya sampaikan di dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Di sana bunyinya dalam teks bahasa Arab. Kalau saudara pergi ke Libanon, saudara pergi ke Mesir, Alkitab kita juga bahasanya Arab. Di sana dikatakan apa? Wa an la ilaha illallahul ahad. Bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah yang esa. Itu Alkitab yang dipakai di gereja Syria ini. Bahwa istilah la ilaha illallah itu ternyata ada dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Nah, kalau begini kurang apa? Akhirnya majalah umat wawancara dengan saya. Majalah umat itu majalah Islam. 8 halaman, namanya Rampai. Judulnya La ilaha illallah juga. Lalu ada gambarnya gereja, tapi berkubah kayak masjid gitu, atau masjid kayak ini. Lalu ada salibnya. Ada salibnya. Lalu setelah itu telepon berdering dari mana-mana. "Pak, ceramah di masjid saya." "Oh ya, insya Allah kapan?" Nah, nanti ceramah mengundang orang Kristen sampai diprotes. Biar saja, biar mereka cerdas gitu. Nah ini sering, karena apa? Sudah la ilaha illallah, gampang komunikasinya. Nah tapi orang Kristen itu kadang-kadang memang aneh, bikin bahasa sendiri. Di Indonesia itu orang Kristen bikin bahasa sendiri. Itu tadi, ini saya kritik ya, nyanyian tadi ada yang keliru. Tuhan yang lebih tinggi daripada segala Allah. Allah itu tidak bisa jamak lagi. Mestinya Tuhan yang lebih tinggi dari segala ilah, bukan Allah. Karena itu lembaga Alkitab Indonesia sekarang sudah mengkoreksi terjemahan baru ini. Yaitu dalam edisi yang baru, perjanjian baru. Tidak ada ilah lain kecuali Engkau ya Tuhan. Bukan tidak ada Allah lain huruf kecil. Itu kan orang Inggris. God itu bisa God besar, bisa God kecil, bisa God Father, bisa God Mother. Kalau Arab nggak bisa. Nah seringkali suasana barat dibawa untuk memahami bahasa Indonesia. Akibatnya kacau. Kacau baru tingkat bahasa, baru tingkat omong-omongan saja belum sambung. Karena itu Yesus sangat kontekstual. Ketika dia berkata pada orang Yahudi, tentu dia akan berbeda ketika Yesus berdialog dengan orang Samaria. Ketika dia berkata kepada bangsa Yahudi, dia langsung mengambil bagaimana perasaan yang terdalam dari orang Yahudi, bahwa Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Orang Yahudi langsung kaget. Hukum yang pertama, setelah Allah itu kasihlah Allah dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh hukum Taurat tersimpul di dalam kedua hukum yang utama ini. Lalu Yahudi itu langsung tidak bisa berkutik. Benar ya guru, bahwa tidak ada ilah selain engkau. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Karena itu dikatakan la ilaha illahuwa. Tidak ada ilah lain selain dia yang satu-satunya yang esa itu. Lalu bagaimana tentang Tritunggal? Nah ini masalahnya. Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang
aspek ketritunggalan. Seringkali ketika GPIB sampai hari ini memiliki buku katekisasi, judulnya adalah Jalan Keselamatan. Itu sebetulnya berasal dari sebuah buku katekisasi yang diciptakan oleh John Calvin, reformator. Ketika Calvin membuat buku Katekismus Heidelberg, ketika itu Calvin tidak bertemu dengan kiai-kiai Islam. Calvin tidak bertemu dengan rabi-rabi Yahudi. Dengan demikian, buku yang namanya Katekismus Heidelberg itu ditulis untuk menjawab konflik Protestan Katolik. Makanya ketika buku itu dipaksakan di Indonesia, seorang menjadi Kristen seumur hidup tidak pernah bisa menjawab kenapa Allah itu Tritunggal. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kenapa Yesus disebut anak Allah? Pokoknya ya itu aja, diterima kan gitu. Ini akibatnya apa? Pola dari barat itu langsung ditransfer, langsung disalin, tanpa diterjemahkan ulang dalam konteks yang baru. Ketika gereja Injili di Amerika muncul, agenda utamanya adalah menghadapi kecenderungan teologi Protestan yang mulai liberal, mulai tidak percaya dengan Alkitab. Ketika itu muncul kelompok Injili. Kelompok Injili ketika membuat buku-buku pelajaran mereka tidak pernah ketemu dengan kiai, tidak pernah ketemu dengan rabi Yahudi yang mempersoalkan keesaan Allah. Ketika gereja sudah begitu mapan, begitu liturgis, begitu dingin, begitu tidak tersapa, begitu cool katanya anak-anak muda sekarang. Jadi ke gereja itu tidak ada tidak ada emosi yang bisa dimunculkan ke gereja bahwa Alkitab kitabnya warna hitam, pendeta pakai jubah warna hitam juga, kemudian jalannya serba angker sampai malaikat pun enggan untuk meliriknya, ya kan? Ini gereja-gereja model zaman dulu. Ketika ketemu dengan jemaat, pendeta jarang menebar senyum, ya jalan saja naik ke mimbar. Mari kita berdoa. Setelah itu 15 menit khotbah, pulang tanpa saling menyapa. Ketika itu muncul gereja Pentakosta. Semangat Pentakosta ingin membarui gereja yang sudah cenderung membeku menjadi ritualisme yang kering. Tetapi gereja Pentakosta juga tidak pernah bertemu orang-orang yang mempersoalkan mengapa Yesus disebut anak Allah, mengapa Tuhan disebut Tritunggal, mengapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan. Karena itu ketika Pentakosta semangatnya ditransfer ke Indonesia, teka-teki mengapa Tuhan disebut anak Allah, mengapa Yesus disebut Tuhan, mengapa Allah Tritunggal, tetap tidak terjawab. Ketika gereja Pentakosta sudah mulai menyebar berdiri di mana-mana, kemudian terjadi suatu keengganan tertentu, muncul kelompok karismatik. Ketika muncul kelompok karismatik yang dihadapi Pentakosta, ketika muncul kelompok Pentakosta yang dihadapi Injili Protestan, ketika muncul Protestan yang dihadapi Katolik. Jadi gereja selama ini muter-muter di kandangnya sendiri. Tidak pernah go public, tidak pernah go internasional, tidak pernah keluar. Karena itu bahasa teologisnya asing, penampilannya asing, seperti tamu asing di negeri sendiri. Itu yang ingin kita barui dengan semangat baru, semangat revival yang baru, yang memberkati lebih banyak orang lagi. Karena itu tidak usah disalahpahami. Ketika misalnya kita ngundang seorang kiai, biar tahu, biar Kristen ini loh, sehingga orang Islam tidak mau bergaul dengan kamu. Karena ini, supaya dengar sendiri dari sumbernya langsung. Yang kedua, Yesus sangat kontekstual. Ketika orang Yahudi bertanya, dia langsung mengutip Sema. Kita ibaratkan gereja-gereja di Indonesia ini, saudara-saudara. Kakinya satu ada di bumi Indonesia, satunya di Jerman. Satu di bumi Indonesia, satunya di Amerika. Makanya serba canggung. Barat yang enggak, didapat orang barat kulitnya hitam. Mau dianggap orang Indonesia. Tapi kok nyeleneh, lain sendiri. Nah ini yang mencoba kita barui. Karena itu sama saja kira-kira
nyanyiannya kan kelihatannya sudah mulai pakai bahasa Jawa. Tapi iramanya masih barat. Makanya itu lagu Allahmu asih asung putranya, Allahmu asih asih mringwang. Itu kayak lagu-lagu Gregorian di Katolik itu. Tapi iramanya Jawa. Bahasanya Jawa. Itu sama dengan orang nyanyi lagu-lagu, hanya ditukar saja apa ini nadanya, tapi tetap barat. Orang barat juga gitu. Pekerjaannya orang barat itu kan memang bangga dengan kebudayaannya. Di Arab juga gitu. Di Arab sana lagu-lagu jingle bell itu diarabkan. Lalu saya pikir ini orang Arab apa-apa. Kok lagunya seperti Arab? Oh ternyata Arab memang Arab tapi iramanya barat. Jadi mestinya kalau di dunia Arab ya lagunya harus style Arab. Tepuk tangannya. Satu lagu di Libanon itu begini. Haleluya, 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 haleluya. Haruh ya bukro azais la 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 la. Allah Allah haruh ya bukro azais, haruh ya bukro azais. Haleluya, 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 haleluya. Coba kalau gereja seperti itu kan enak. Tidak asing itu di Libanon. Kalau di Jawa ya harus tepuk tangannya gini. Kumohon ya Tuhan, lagu panggilanmu. Kalau enggak kan iramanya tetap monggo monggo kula nderek Gusti, tetap iramanya cek cuk sama. Itu kan sama aja gini. Lagu Jawa ditranslate bahasa Inggris, iramanya Jawa, suasananya gamelan di Jogja. Jadi cuman menghibur orang-orang barat yang nyeleneh, ingin denger yang lain-lain, datang yang biasanya bawa kampluk itu celananya pendek, datang di Malioboro, kemudian lihat sesuatu yang aneh. Kalau dia lihat lagu-lagu barat ya sudah tidak aneh lagi. My Way atau apa, tiba-tiba dia dengar do not be easy, become lip service, if only lip service. Loh ini lagunya bahasa Inggris, tapi kok iramanya itu it better for you waiting mushroom. Itu kan lagunya ojo so gampang dadi wong lamis, diganti bahasa Inggris. Do not be easy, become lip service, if only lip service. It better for you becik aluwung waiting mushroom ngenteni jamur. Nah ini kan rusak saudara-saudara. Yesus tidak seperti itu. Karena itu ketika ditanya hukum mana yang terutama, Yesus tidak mengutip referensi dari Jerman, dari Amerika, tidak. Karena waktu itu belum ada Amerika. Dia langsung mengutip apa yang menjadi dasar iman yang paling kokoh dari orang Yahudi, yaitu keesaan Allah. Dan apa? Tindakan-tindakan setelah itu kita akan baca demikian. Pada ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi gayungnya bersambut. Ketika kita mengatakan bahwa di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, di sana dalam teks bahasa Arab yang dipakai saudaraku di Libanon, saudaraku di Mesir, saudaraku di Syria, di sana ada kata-kata wa an la ilaha illallahul ahad. Maka teman-teman kita muslim mengatakan, benar katamu wahai orang Kristen, bahwa Allah itu satu, tidak ada ilah selain dia. Kalau gitu kita bersaudara. Kalau sudah bersaudara, terserah nanti apa maunya Roh Kudus, gitu loh saudara-saudara. Jadi kalaupun kita sharing, kita berbagi, mereka tidak marah. Karena apa? Mereka sudah satu dengan kita. Kalau saudara datang ke bis kota dikatakan, percaya Yesus atau tidak, wah itu alamat itu. Alamat kalau sudah begitu. Ini rusak cara-cara seperti ini. Di Bali, ini saya sering memberi contoh di Bali. Karena apa? Saya suka dengan orang Bali.
Orang Bali itu paling ramah, paling toleran. Karena itu sering saya cerita dulu. Kalau ada penginjil datang kepada orang Bali ditanya, dicerita tentang Yesus. Yesus itu sangat baik, mengasihi kamu. Orang Bali tentu melipat tangannya begini dan dia mengatakan, ya itu betul, semua itu betul. Yesus paling baik, betul itu. Akhirnya apa? Si pendeta ini masih dengan gaya-gaya koboinya mengatakan, kalau gitu terima Yesus. Maksudnya apa itu Pak Pendeta? Ya terima Yesus, kamu jadi Kristen. Oh, kalau kami tidak bisa begitu. Kalau saya percaya Yesus, mana patungnya? Saya taruh di pura saya. Jadi kalau sudah percaya Yesus, orang Bali ya terima. Mana patungnya sudah? Tak pasang patungnya ide Sang Hyang Yesus Kristus. Ditaruh di pura mereka, disembah sama-sama dengan dewa yang lain. Itu saking tolerannya orang Bali. Lain dengan orang Jawa. Kalau Jawa belum apa-apa sudah, wah ini sesat, ini salah, ini sesat. Kristennya juga ketularan begitu. Ada pendeta yang model begitu. Wah itu sesat itu sesat. Katolik sesat, Protestan sesat, tidak ada Roh Kudus. Sesatnya alasannya Pak Pendeta. Pokoknya sesat ya. Kalau pokoknya anak kecil juga bisa. Ini sering terjadi. Ini yang menyebabkan oikumene, lingkungan Kristiani tidak pernah jadi kenyataan. Hanya lip service saja. Seperti yang saya nyanyikan tadi. Lip service itu kalau bahasa Arabnya ya ayyuhal munafikun. Wahai orang-orang munafik. Lain di mulut dengan lain di hati. Kalau bahasa Jawanya lamis. Itu lip service. Karena itu sering kita mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Apa betul? Katolik juga mengenal Yesus? Ya. Protestan mengenal Yesus? Betul. Pentakosta mengenal Yesus? Betul. Apa benar dalam Yesus kita bersaudara? Lu kenapa Bapak tanya begitu? Bapak dari gereja apa? Saya dari gereja Betani. Kalau gitu berani ngundang pendeta GPIB? Lu katanya dalam Yesus kita bersaudara. Oh itu teologinya lain. Satunya lagi, kami dari gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Kami dari gereja Sidang Jemaat Allah. Kami dari gereja Pentakosta Tabernakel. Itu satu habitat. Hanya beda PT saja. Oh satu habitat apa kelebihannya? Oikumene sejati itu kayak GBI Alfa Omega ini. Amin. Ini mereknya kan GBI. Yang ceramah di sini dari Protestan, Pak Pendeta Yusuf Roni, dari Ortodoks Syria, saya. Iya toh? Ini oikumene sejati, makanya kita nyanyi tidak canggung-canggung. Keras kita nyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Memang benar kita bersaudara. Kita lahir dari lingkungan gereja yang berbeda. Kita memiliki tradisi yang berbeda. Tapi yang kita sembah bukan tradisi. Yang kita sembah adalah Yesus. Amin. Hanya dengan ini kita akan awali. Loh kapan kita tidak mengawali kalau bukan di lingkungan kita sendiri? Saya juga selalu berkata, Pak Yusuf Roni saudara-saudara, itu sudah mengundang seorang pastor khotbah di gerejanya. Ini pertama kali di Indonesia ini. Makanya saya senang kerjasama dengan beliau. Romo Alek Paat itu sering khotbah di gerejanya Pak Yusuf. Dan seorang pastor kalau di gerejanya Pak Yusuf ya ikut-ikutan tepuk tangan. Apa salahnya? Tepuk tangan memuji Tuhan. Amin. Tetapi juga kalau misalnya gereja tepuk tangan, masuk gereja GKJ, ya ikut-ikutan nyanyi yang model seriusa itu. Bisa itu. Akhirnya setiap orang itu memiliki cara menyembah Tuhan, tetapi Yesus tidak membeda-bedakan cara orang menyembah. Yesus melihat hatimu. Yesus melihat hati kita. Apakah hatimu dibawa dekat kepada Tuhan? Dinyanyikan dengan nada apapun juga tidak masalah. Kalau Anda berbicara soal nada, ini repot. Karena apa? Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, tidak bisa membedakan lagu rohani, lagu gereja, apa lagu Islam. Tidak bisa membedakan. Dulu saya berpikir, itu pasti lagu rohani. Ternyata bukan. Itu lagu-lagu pop yang ngambil dari gereja. Jadi ngambil iramanya gereja, kemudian diambil lagu pop. Itu kan sama dengan di Indonesia. Tuhan
Tuhan Yesus obat kita yang tiada taranya. Tiba-tiba di sana berkibar bendera merah putih. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Saya pikir ini siapa yang jiplak siapa ini? Jadi tidak selalu kalau soal nada Anda repot sendiri. Tidak bisa. Roh Kudus dibatasi dengan cara tertentu, musik tertentu, nada tertentu. Kalau di Timur Tengah, hampir tidak ada orang Kristen yang lagunya model seperti kita. Karena memang seleranya orang Timur Tengah itu beda. Coba lagi lagunya, energik tapi mendayu. Kalau kita kan energic loss kita ini. Ya, energic loss. Misalnya lagu apa itu yang tadi dinyanyikan? Energic loss itu lagunya. Jadi menggebu-gebu, tas 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 tas. Kalau di Arab kan tidak. La 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 seperti gini. La 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 la. Jadi ada majinya aja ini. Itu jadi karakter itu beda. Karena itu kita perlu bagaimana membawa Injil ini dalam karakter yang berbeda, budaya yang berbeda, sehingga apa yang dikatakan Alkitab kepada bangsa-bangsa, segala bangsa, kol hagoyim, panta ta'etni, semua suku-suku bangsa, semua etnis bangsa. Lalu bagaimana mengenai keesaan Tuhan? Bagaimana tentang ketritunggalan dalam kaitannya dengan keesaan Tuhan? Yang pertama dan yang kedua, ada dua hal yang saya sampaikan pada akhir daripada khutbah ini, dan siang nanti kita akan buka tanya jawab, khususnya setelah saya membahas tentang makna anak Allah dalam tradisi Kristen. Dan saudara keluar dari gereja ini, saudara dapat mengaminkan jikalau seorang Islam mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Pasti temanmu akan kaget, loh, lalu Yesus anak Allah? Oh, itu artinya lain. Artinya begini, nanti pada season kedua saya akan sampaikan. Yang pertama, mengenai ketritunggalan. Gereja apapun di seluruh dunia, ketritunggalan ilahi ini adalah substansi iman. Ini adalah iman yang paling utama dari kalangan orang Kristen. Allah sebagai Bapa, Allah sebagai sumber yang menciptakan segala sesuatu, asal dari segala sesuatu. Tetapi Allah yang adalah sumber segala kehidupan itu, Allah memiliki firman dalam dirinya yang disebut putra, dan memiliki roh dalam dirinya yang disebut Roh Kudus, yaitu hayatullah yang satu bersama-sama dengan Allah dan firman-Nya. Tetapi hanya caranya menerangkan antara barat dan timur kadang-kadang beda karena beda budayanya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Ketika Yesus ditanya, hukum mana yang paling utama? Yesus tidak menjawab. Hukum yang utama katakanlah, wahai orang Israel, Bapa itu adalah Allah, Aku adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Di sini tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Hukum yang terutama, wahai orang Israel, katakanlah, Bapa hidup, Aku hidup, Roh Kudus hidup. Tapi tidak ada tiga hidup, hanya ada satu hidup. Yesus tidak menjawab begitu kan? Karena Yesus bukan orang Jerman. Karena Yesus bukan orang Eropa. Lah, selama ini dalam penjelasan mengenai masalah ketritunggalan, kita sering keliru di dalam menyampaikan ini. Contohnya, orang Kristen membuat satu buku, judulnya Dasar yang Teguh, karangan Wesley Brill. Ketika seorang Muslim ingin tahu apa yang dipercayai orang Kristen, pertama-tama dijelaskan pendeta bahwa Allah itu esa dan tidak ada selain Dia. Oh, dia bisa mengerti. Tetapi begitu disuruh baca buku ini, pulang malah jadi bingung. Kenapa? Kalau Allah itu esa, kenapa harus dikatakan dalam satu buku yang tebal ini bab tentang Allah Bapa, bab tentang Allah Putra, bab tentang Allah Roh Kudus? Jadi diurai begitu panjangnya, misalnya begini. Bapa itu adalah Allah yang sejati. Bapa itu pencipta, ayatnya Kejadian 1 ayat 1. Putra itu pencipta, ayatnya Yohanes 1 ayat 3.
Roh Kudus itu pencipta. Ayatnya Yehezkiel pasal sekian ayat sekian. Apa kira-kira seperti itu? Orang malah bingung. Satu pencipta atau tiga pencipta? Coba dicek dulu ayatnya. Mana Bapa itu pencipta? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oh ya betul, Allah pencipta. Lalu Allah itu kita tafsirkan Bapa. Lalu Putra pencipta. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Kalau dipotong-potong itu memang benar saudara-saudara. Tapi tolong, sebelum baca Yohanes 1 ayat 3, baca mulai ayat pertama. Setelah kita membaca Kejadian 1 ayat 1, bacalah sampai ayat 3. Apakah bisa dilepaskan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus? Tidak bisa. Bapa pencipta, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim et hasamayim be'et sa'aret. Tapi masih ada sambungannya. Bumi belum terbentuk. Gelap gulita, kosong menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lah itu ada roh. Untuk apa dia melayang-layang? Dia memberikan kehidupan. Dia memberikan benih kehidupan pada alam semesta. Lalu berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah yang dikatakan Bapa yang mencipta tadi, mencipta dengan apanya? Dengan firman-Nya. Kejadian 1 ayat 3. Siapa yang memberi benih kehidupan kepada dunia yang baru diciptakan? Adalah roh Allah yang melayang-layang tadi. Demikian juga Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan betul. Tapi baca ayat 1-nya dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia sejak semula bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Dia di sini menunjuk firman. Firman yang ditunjuk menciptakan itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman yang adalah Allah yang tidak lepas dari Allah. Jadi tidak usah 3 kali. Malah orang bingung. Bapa pencipta, Putra pencipta, Roh Kudus pencipta. Cukup dikatakan Allah itu Maha Pencipta. Bagaimana Allah Maha Pencipta? Allah berkehendak untuk menciptakan. Lalu Allah menciptakan melewati sabdanya, mewujudkan melalui firman-Nya. Lalu memberi hidup melewati rohnya. Karena itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya menulis buku. Saya menyelesaikan problem ini dengan tulisan saya. Lalu saya sumbangkan ini kepada Menteri Agama. Bagaimana supaya Kristen dan Islam di Indonesia dapat saling memahami? Saya menulis buku. Lalu wartawan bertanya kepada saya, Pak Bambang, saya mau konfirmasi. Oh silakan konfirmasi apa? Itu yang menciptakan usulan kepada Menteri Agama buku itu Pak Bambang atau pikirannya Pak Bambang atau rohnya Pak Bambang? Lalu wartawan ini mungkin akan saya jawab, kok nggak apa-apa rek gitu. Ya saya lewat pikiran saya dengan roh saya. Loh sebab apa? Tanpa roh, tangan saya tidak bisa bergerak untuk menulis. Tanpa pikiran, apa yang mau saya tuliskan? Sehingga buku ini adalah karya saya titik. Lewat pikiran dan roh saya. Jadi pikiran dan roh saya berada dalam diri saya. Satu tidak terlepas. Karena itu ketika Yesus ditanya mengenai keesaan Allah, dia mengatakan Allah itu esa, titik. Bagaimana keesaan itu? Keesaan itu diterangkan dengan ketritunggalannya. Dengan demikian ketritunggalan tidak berbicara tentang berapa Allah, tetapi bagaimanakah Allah yang esa itu. Ini penting. Ini konteksnya Indonesia, bukan konteksnya masyarakat Barat. Kalau orang Barat kan cara berpikirnya gini. Besi dipanaskan memuai. Tembaga dipanaskan memuai. Satu lagi apa? Benda logam. Seng dipanaskan memuai. Seng benda logam. Apa itu? Tembaga logam. Besi logam. Jadi setiap benda logam dipanaskan memuai.
Itu kalau cara pikirnya orang barat. Bapa itu adalah Allah. Putra itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Tetapi tidak ada 3 Allah. 1 Allah. Itu diulang kira-kira sampai 11 kali. Bapa itu pencipta. Putra itu pencipta. Roh Kudus itu pencipta. Tidak ada 3 pencipta. Hanya ada 1 pencipta. Bapa itu Tuhan. Putra itu Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan. Tidak ada 3 Tuhan. Hanya ada 1 Tuhan. Orang akhirnya bingung, saudara-saudara. Saking bingungnya, akhirnya orang baca banyak buku. Pak Harun Hadibiono mencatat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sejenis. Seperti jeruk pecel, jeruk keprok, terus kemudian jeruk manis. Nah, Tuhan kok disamakan dengan jeruk itu loh, bagaimana? Ada lagi buku yang menguraikan, oh, Tritunggal itu seperti 1 dalam 3, 3 dalam 1. Seperti H2O. Bisa jadi uap, bisa jadi gas, bisa jadi air. Nah, ini gimana ini? Orang jadi bingung semua. Tapi persoalannya Allah itu tidak sama dengan H2O. Allah tidak sama dengan jeruk keprok. Lalu ada lagi yang mengartikan, ini Pak Harun Hadibiono, mengartikan begini. Karena latar belakangnya beliau kebatinan. Allah Tritunggal itu adalah Allah pertama sebagai sekutu umatnya. Allah sebagai pencipta umatnya. Lalu Allah sebagai sahabat umatnya. Saya pikir orang Kristen tuh kalau bikin kata-kata mbok ya yang bagus sedikit. Allah sekutu umatnya. Dia anak-anak kita baca buku sejarah sekutu perang karo Jepang. Nah, ini bahasanya ini kan bahasa yang kurang tepat. Saudara-saudara, kita lagi pakai istilah oknum. Oknumnya besar lagi. Satu pihak. Benarkah Tuhanmu 3? Oh, enggak benar, Pak. Tuhan kami 1. Hanya 3 oknum. Oknum Allah Bapa, oknum Allah Putra, oknum Allah Roh Kudus. 3 oknum, Pak, tapi 1. Satunya bagaimana? Wah, kita tidak tahu itu. Hanya Tuhan yang tahu. Ketika dia membaca Allah itu 3 oknum, dia baca Quran. 3 oknum terlibat skandal Bulog. Nah, ini. Salah satunya Suwondo, Siti Erika, dan siapa lagi? 3 oknum sudah ketangkap dalam balikit. Lah, ini kata oknum dalam bahasa sehari-hari, ini artinya kasar sekali. Oknumnya sudah dijemput polisi. Atau oknumnya sudah diringkus. Kemudian Bapa adalah oknum, Putra adalah oknum, oknumnya sudah diringkus. Ini antara bahasa gereja dengan bahasa sehari-hari sudah tidak sambung lagi. Karena itu kalau tadi saya kritik Pak Harun, sekarang saya benarkan Pak Harun. Ketika dia mengatakan, rupa-rupanya istilah oknum ini sudah tidak bisa lagi dipakai untuk ketritunggalan Allah. Karena bahasa Indonesia sudah bergeser. Kata oknum itu asalnya dari bahasa Arab uhnum. Uhnum menjadi kata jamak akhonim. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah wahidu fiddat fi salatu akhonim. 1 di dalam usia, 1 di dalam hakikat, di dalam zat, di dalam 3 akhonim. Akhonim ini maksudnya adalah keberadaan. Keberadaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya being of existence. Keberadaan. Cara berada. Inilah kata uknum dalam bahasa Arab. Kemudian kata uknum ini berubah makna. Kapan mulai berubah? Sejak abad ke-18. Ketika itu seorang filosof yang bernama ini ya, siapa itu psikoanalisa. Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan bahwa yang disebut persona itu adalah keberadaan dalam makna psikologis. Karena itu, satu persona hanya dimiliki oleh satu substansi. Jadi saya ini personanya saya, substansinya saya. Tidak menjadi 2, tidak menjadi 3. Akibatnya, oknumnya Pak Agus, oknumnya Pak David, oknumnya Pak Bambang. 3 oknum nggak bisa jadi 1. Padahal zaman dulu, ketika Bapak Gereja semacam Athanasius, dia menulis dalam bahasa Latin,
bahwa yang disebut dengan Tritunggal itu adalah una substantia tres persona. Satu hakikat dalam tiga person. Personality bukan dalam pengertian psikologi, tapi dalam pengertian metafisika. Meta artinya dibalik yang fisik. Karena Allah itu tidak ada fisiknya. Karena Allah itu adalah roh. Maka berbicara tentang Allah tidak bisa berbicara tentang fisik. Tidak bisa bicara tentang benda. Itulah maknanya kata oknum dulunya. Kemudian berubah. Kenapa bahasa Indonesia tidak ikut disempurnakan? Bahasa yang disempurnakan sudah berkali-kali. Orang Kristen bahasanya masih bahasa dulu. Ada lagi misalnya kata benda dan kata sifat tidak bisa dibedakan. Allah kita heran dan besar. Kalau bagi orang gereja sudah ngerti. Oh, Allah kita mengherankan. Dahsyat, luar biasa. Amin. Itu orang Kristen. Yang di luar. Pak, Allah heran kok Allah gumunan, Pak. Saya tidak berduka ditanya begini. Allah heran itu artinya apa? Allah mengherankan. Oh, mengherankan. Saya pikir kok Allah pelongo heran gitu lihat umatnya. Ini soal bahasa. Zaman dulu Alkitab dikatakan, berikan tumpangan kepada umat saudaramu dengan percuma. Tahun 1960-an, kata percuma itu artinya cuma-cuma. Sekarang sudah beda. Berikan tumpangan saudaramu dengan percuma. Percuma kamu tolong, tidak usah kan gitu sekarang. Sekarang bahasanya sudah berubah. Berikanlah tumpangan saudaramu dengan cuma-cuma. Jadi percuma zaman dulu artinya sekarang cuma-cuma. Kata daripada. Tahun 60-an kata daripada itu bahasa Inggrisnya of. Apa itu? Jadi misalnya being of existence. Itu adalah keberadaan daripada sang wujud. Itu zaman dulu. Sekarang keberadaan dari wujud itu. Bapak Presiden Soeharto sudah datang daripada Solo dan sudah berbicara daripada kita. Sekarang tidak ngerti daripada apa itu. Artinya ketimbang sekarang daripada. Zaman dulu artinya bukan ketimbang, artinya dari. Makanya kalau saudara baca Alkitab terjemahan lama, surat daripada Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Surat daripada Petrus yang kedua. Surat daripada Yahya yang ketiga. Daripada itu sekarang artinya sudah berubah. Nah, di dalam bahasa pengajaran marilah kita terjemahkan ulang. Sehingga orang lain tidak merasa terasing. Mendengar penjelasan yang sangat bagus itu, Yesus katakan, Yesus melihat bagaimana bijaksana jawab orang itu. Apa yang mengasihi manusia lebih seperti diri sendiri adalah lebih jauh utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelian. Artinya setelah orang percaya pada keesaan Allah, orang menerjemahkan keyakinannya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Secara etis, dia tidak bisa berbicara tentang kemuliaan bagi Allah, Gloria in excelsis Deo, tanpa damai di bumi. Kita berbicara tentang keilahian Dia yang maha kuasa, yang terpuji, yang segala-galanya. Tetapi bagaimana yang segala-galanya kita terjemahkan dalam kehidupan nyata. Mengasihi saudara kita. Yesus katakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Amin. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita mengartikan ketritunggalan ini terkait erat dengan makna iman kita yang utama. Lalu bagaimana tentang Yesus yang disebut anak Allah? Seorang pemimpin gereja di Arab ditanya, alangkah sayangnya engkau wahai patriark yang terpelajar. Tidak pantas engkau berkata tentang Allah itu punya anak. Lalu terjadilah dialog-dialog. Saudara-saudara, pada season yang kedua nanti saya akan berbicara tentang makna anak Allah itu. Makna firman Allah itu. Sejauh mana artinya? Apakah artinya tidak sama dengan lam jalid wa lam julat? Bagaimana gereja sampai pada pemahaman tentang anak tunggal Allah. Dan kita ini adalah anak-anak Allah. Itu maknanya apa? Dengan tanpa menggugurkan tantangan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sambil saudara-saudara melihat nanti di luar ada jemaat Indonesia. Ini kita bisa menolong bagaimana sirkulasi dari
pemulihan ini, ya. Di sana ada banyak berita, saudara-saudara bisa membeli itu, ini penting sekali. Karena harganya cuma 2.000 saja, parkir di Surabaya sudah 1.000. Jadi saudara habiskan sekarang juga ada beberapa buku saya yang membahas apa yang saya sampaikan ini, juga ada di luar, ada kira-kira 11 judul di situ. Ceramah saya di IAIN, ceramah saya di Paramadina, dan juga ada satu kaset yang saya sampaikan langsung di forum Islam tentang masalah ini. Kalau saudara di sini kan sama-sama Kristen toh, mesti saudara sudah percaya. Bagaimana menyampaikan hal-hal seperti ini kepada orang yang belum percaya, itu ada di ceramah saya tahun lalu di Yayasan Paramadina. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk semua ini. Mari kita berdoa dan kita akan ketemu dengan kajian yang berikut pada khotbah saya yang kedua.